semuanya, Sampurasun. Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, tentu saja sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 beserta Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, yang kami hormati Ketua Departemen Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, yang kami hormati Direktur LSPEI, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina DPP Papaindo, yang kami hormati Ketua Umum Papaindo, yang kami hormati Bapak Dosen Departemen Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, beserta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya di siang hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, kita dapat berkumpul bersama bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya di sepanjang zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, tentu saja alhamdulillah di siang hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka penyerahan sertifikat kompetensi ekspor impor kepada dosen Departemen Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara kita di siang hari ini, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, tentu saja demi lancarnya acara kita di siang hari ini, marilah kita akan menyimak pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Harsanto, SEMM PhD. Kami silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara ini saya ditugasi untuk memimpin doa. Sebetulnya ada banyak yang lebih
baik ya untuk memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan acara penyerahan sertifikat kompetensi ekspor impor hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh para peserta yang ada di sini, ibu bapak, itu bisa jadi ilmu yang berkah, bermanfaat, memberikan banyak kebaikan ya, baik ibu bapak peserta maupun bagi institusi, bagi prodi bisnis internasional, bagi Departemen Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga Universitas Pajajaran. Dan lebih umum mudah-mudahan bisa berguna untuk masyarakat luas, karena kemampuan ekspor impor ini kelihatannya masih relatif rendah di kita. Dan mudah-mudahan ya Allah, berilah kami kekuatan, kesehatan, dan berilah kami lindungan untuk bisa mengemban ilmu ini dan juga bisa untuk memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Harsanto, SEMMPS yang telah menyampaikan doa. Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, tentu saja untuk selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Pajajaran. Tentu saja kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Setiawan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Departemen Ilmu Manajemen Bisnis, Bapak Dr. Sulaiman Rahman, kemudian Bapak Amri Arifin Abbas ya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor dan Impor Indonesia, kemudian Pak Antonio Tambubolon Pak ya sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Ekspor Impor Indonesia, dan juga Pak Wadek 2 ya, Pak Wadek 2, Bapak Dr. Kurniawan, kemudian Ibu Kaprodi Bisnis Internasional D4 Sarjana Terapan, Ibu Dr. Dina, serta para lulusan program sertifikasi kompetensi ekspor impor Indonesia dari Departemen Manajemen Bisnis yang sudah hadir. Di sini ada Bapak Dr. Mainanda, Pak Dr. Budi Harsanto, Bapak Padana, Dr. Kandidat, kemudian juga Ibu Dina tentunya ya juga mengikuti, dan tentunya Ibu Manajer. Sini sudah ada juga Ibu Ringka dan para staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4. Alhamdulillah tentunya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu tatap muka di acara penyerahan sertifikat kompetensi ya ekspor impor yang sudah dilaksanakan, tentunya sertifikasinya beberapa bulan lalu ya. Kami tentunya mengucapkan selamat ya kepada para lulusan yang buat dosen di bisnis internasional, 5 orang dosen yang sudah lulus di dalam program sertifikasi ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami memang tahun lalu ya menandatangani perjanjian kerjasama kalau salah ya dengan Pak Antonio Tambubolon, saya masih ingat itu ya PKS-nya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa kita laksanakan kerjasamanya dalam bentuk sertifikasi ini ya, bentuk sertifikasi ini. Dan tentunya kami sangat mendukung dan memandang penting sekali sertifikasi ini, terlebih untuk program sarjana terapan ya. Dalam 4 tahun ke depan Unpad memang terus mendorong proses sertifikasi bagi dosen ya. Bagi dosen yang kemudian nanti juga akan ada sertifikasi bagi mahasiswa, Antonio ya. Sehingga tentunya para dosen diharapkan juga sudah memiliki kompetensi ya di dalam proses pengajarannya, sehingga nanti mahasiswanya pun pada saat disertifikasi sudah memenuhi atau sudah menguasai kompetensinya. Kedepannya memang kita terus membenahi
program sarjana terapan ini kepada memang ke arah vokasi yang benar-benar vokasi gitu ya. Dilengkapi seluruh mahasiswa dengan berbagai sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu mulai tahun ini Unpad juga akan membuat lembaga sertifikasi LSP ya, LSP tapi memang khusus di program sarjana untuk mahasiswa yang merupakan itu bagian dari ke arah vokasi ya, ke arah program sarjana terapan yang betul-betul kompetensinya ke arah vokasi ya, ke arah vokasi. Itu adalah nanti wajib bagi para mahasiswa ya, tapi nanti mahasiswa akan juga didorong untuk mengambil keluar juga ya sertifikasinya, sehingga ini merupakan kerjasama ini diharapkan bisa terus berlanjut ke arah sana. Jadi ke arah ada kompetensi sertifikasi wajib dan ada juga yang pilihan yang diharapkan dari lembaga sertifikasi ekspor impor Indonesia juga ini bisa mendukung program sertifikasi untuk vokasi kita, Antoni. Tentunya kami mengharapkan gitu ya nantinya program bisnis internasional ini bisa terus berkembang dan sertifikasinya saya nggak tahu apakah juga nanti di tempatnya Pak Antonio apakah berjenjang juga sertifikasinya ya, ada sertifikasi 1, 2, 3 atau memang ada varian lain lah yang bisa membekali para dosen kita untuk membangun kompetensinya. Dan saya kira ini Pak Wadik kedua juga ini sudah memberikan inilah semacam sumber anggaran ya juga untuk proses memberikan pelatihan atau kompetensi ya kepada dosen kita, sehingga setiap tahun diharapkan nanti para dosen di bisnis internasional mengikuti terus gitu ya program sertifikasi ini. Sehingga nanti seluruh dosen sudah memiliki sertifikat di dalam proses pengajarannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih tentunya kepada lembaga sertifikasi kompetensi ekspor impor ya, yang sudah bekerjasama dengan program bisnis internasional di fakultas kami. Mudah-mudahan sertifikasi ini memberikan manfaat tentunya bagi dosen-dosen kami. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Maman Setiawan selaku Wakil Dekan 1 FEB Unpad. Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya itu sambutan dari Ketua Departemen Manajemen Bisnis kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sulaiman Rahmanidar SEMBI, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Amri dan Pak Antoni untuk hadir pada acara penyerahan sertifikat kompetensi ekspor impor dari dosen kami di Demabis, Departemen Manajemen dan Bisnis. Dan juga terima kasih Pak Profesor Maman Setiawan sudah hadir, Pak Dr. Kurniawan Saifullah, dan juga Kaprodi D4 atau Sarjana Terapan ya Bisnis Internasional Ibu Dr. Tina Sartika, serta para dosen yang ikut di dalam sertifikasi ini, juga para manajer. Di sini ada Ibu Rinka dan juga para tendik yang lainnya. Tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Maman, intinya mudah-mudahan perekonomian Indonesia secara umum meningkat ya, karena ada Ibu Dina dan kawan-kawan lulus sebagai pemegang sertifikasi. Yang kita harapkan tentu ekspornya yang banyak ya, impornya mah jangan terlalu banyak supaya tidak terjadi defisit perdagangan seperti itu. Nah tentu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Maman bahwa kami juga
di departemen ya sangat mendorong ya kegiatan sertifikasi ini, dan kami tadinya kaget juga ketika Ibu Dina mengajukan 5 orang karena tapi menurut kami intinya program D4 ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak WD1 ya perlu ya semacam apa ya kepraktisan, karena tentu kami ini semuanya berbasis pada teori dan konsep Pak Amri. Jadi mohon maaf kalau lebih banyak intinya membekali mahasiswa hal-hal yang sifatnya teori atau konsep, yaitu dengan adanya kerjasama ini tentu kami sangat mendorong sekali. Kami berterima kasih sekali sudah dibantu oleh LSP dan juga tadi apa singkatannya Pak Amri? Papindo. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini juga akan mendorong juga untuk sertifikasi mahasiswa tentunya ya, supaya mahasiswa kita punya daya saing yang lebih lebih baik ya, karena di saat sekarang banyak sekali intinya pemberi kerja itu ataukah perusahaan itu menginginkan adanya bukti kompetensi. Jadi kalau bukti kompetensi kan memang dari asosiasi ya, jadi kami sih hanya memberikan kalau dari sisi akademisi mungkin konsep yang benar dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi tentu selamat kepada Ibu Dina, Pak Menanda, Pak Budi, kemudian Pak Wardana, serta Pak Ibu Ari ya harusnya. Mudah-mudahan tadi seperti doanya yang dipimpin oleh Pak Budi, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya dan berguna serta berkah bagi kita semua. Jadi itu barangkali sebagai sambutan. Jadi sekali lagi terima kasih atas support dari Pak Wakil Dekan 2, kemudian Pak Wakil Dekan 1 serta Ibu Dekan. Ibu Dekan sepertinya mau ke sini ya tadinya ya. Hanya katanya ada ini Pak, biasa kita itu semenjak adanya ya istilahnya daring ini kita itu kadang laptop itu ada 3 Pak. Bukan double meeting lagi, 3 meeting gitu seperti itu. Dan ini adalah saya pertama kali mengikuti pertemuan luring ini ya. Mungkin kalau Pak Kurniawan sama Pak Prof Maman mungkin sudah beberapa kali mungkin ya luring ya. Saya baru pertama kali nih Pak. Dan saya kebetulan sebelumnya adalah ketua program S3 dan ruangan ini sering dipakai buat sidang. Saya sudah berapa setahun lebih Pak tidak di sini lagi, tidak mengikut atau tidak istilahnya masuk ke ruangan ini lagi. Jadi saya baru pertama lagi Pak masuk. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak Amri dan Pak Antoni yang sudah mengadakan kerjasama dengan kami, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut dan memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Dengan demikian saya tutup dan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sulaiman Rahman Nidar yang telah menyampaikan sambutan. Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu pembacaan kode etik dan kaidah perilaku profesi Papindo oleh Direktur LSPI kepada yang terhormat Bapak Antoni Tampubulon SE. Kami silakan. Yang terhormat Prof Maman Setiawan, Wakil Direktur 1. Yang terhormat Dr. Kurniawan Saifullah, Wakil Direktur 2. Yang terhormat Pak Dr. Sulaiman, Program Bisnis dan Manajemen. Yang terhormat
Dr. Dina Sartika sebagai Kaprodi Bisnis Internasional, yang terhormat Insinyur Amri Arifin Abbas, Ketua Umum Papindo, Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia, yang terhormat kepada Bapak Ibu yang sudah sah ya mendapatkan sertifikat kompetensi. Di sini ada Ibu Dina, Ibu Menanda, Pak Menanda, Pak Wardana, Ibu Ari, dan Pak Budi, dan juga kepada Bapak Ibu semua. Sebelum saya membacakan kode etik dan kaidah perilaku, izinkan saya memberikan sedikit ucapan selamat ya. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada 5 orang dosen dari Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Manajemen yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang ekspor impor. Jadi saya ucapkan selamat. Ini menjadi satu kebanggaan kepada kami ya, terutama kepada LSP Ekspor Impor Indonesia, yang 5 orang tersebut menjadi bagian dari kami yang memiliki sertifikat kompetensi ya, sesuai dengan visi daripada LSP adalah memberikan kompetensi bagi seluruh SDM di bidang ekspor impor. Nah, untuk skema daripada LSP itu berjenjang Pak Prof. Ada mulai dari staf ekspor, kemudian ada supervisor, ada manajer, kemudian ada direktur, dan terakhir ada namanya ahli perdagangan ekspor impor, ahli perdagangan ekspor, ahli perdagangan impor. Jadi memang berjenjang, dan saat ini khusus untuk 5 orang tersebut adalah masih di level 2 di bidang penata ekspor, dalam hal ini supervisor. Jadi, dan nomenklatur ahli perdagangan ekspor impor ini sekarang sudah muncul dibuktikan dengan adanya Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia, di mana ketuanya adalah Bang Amri, Insinyur Amri Arifin Abbas. Dan saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini bahwa setelah kami sudah melaksanakan sertifikasi di seluruh Indonesia, dan memang antara kurikulum dengan hasilnya memang masih jauh Pak, masih jauh sekali antara kurikulum hasil dengan hasil uji kompetensi, sangat jauh. Kita harapkan nanti ke depan, dan saya juga terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah mengintegrasikan kurikulum dengan skema yang dilaksanakan oleh Ekspor Impor Indonesia. Ini adalah yang pertama kali di Indonesia Pak. Statement saya di sini bahwa kampus ataupun universitas ataupun lembaga yang mengintegrasikan pendidikan dengan kurikulumnya dengan skema kami LSP Ekspor Indonesia pertama kali dalam sejarah itu adalah di Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Unpad. Ya, mungkin berikan aplaus dulu Pak buat kita Pak. Kami sudah meneliti ini semua Pak, dan saya sudah diskusi juga sama Ibu Dina, ada kampus lain Pak, saya lihat perkembangannya sangat lambat. Tetapi saya melihat perkembangan Unpad ini sangat cepat Pak. Kami berbicara seperti ini langsung disambut baik. Jadi ke depan kami mengharapkan nanti hasil output dari D4 ya, bisnis internasional itu memang kualifikasinya akan betul-betul dibutuhkan, diakui dan juga diserap oleh masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa perkembangan ke depan tema kita adalah sertifikasi. Semua bidang akan disertifikasi Pak, termasuk pelaksanaan ekspor impor. Nah, ini sudah dibuktikan dengan ada aturan terkait dengan pemeriksa barang. Itu sekarang sudah wajib sertifikasi kompetensi di bidang ekspor impor. Jadi akan banyak lagi di bidang ekspor impor yang akan segera dilakukan sertifikasi, dan saya menyambut baik dan berterima kasih sekali bahwa D4 ini sudah melaksanakan integrasi, dan ini yang pertama kali di Indonesia Pak. Ini saya sangat bersyukur sekali, karena dengan banyaknya orang yang sertifikat kompetensi nantinya, saya akan melihat tumbuhnya perdagangan ekspor impor, terutama ekspor Pak. Saya melihat nanti semakin banyak orang yang memahami terkait dengan kompetensi ekspor, itu akan meningkat perdagangan kita Pak. Itu mungkin trade balance kita antara
ekspor dengan impor mungkin akan setara Pak, mungkin akan lebih jauh ekspor dibandingkan impor. Karena kita melihat, saya juga keliling di Indonesia melatih di bidang UKM Indonesia, itu sangat membutuhkan Pak kompetensi ini, sangat membutuhkan, terutama pendampingan. Jadi ini saya harapkan menjadi pionir nanti Pak. Jadi saya harapkan nanti Fakultas Bisnis Internasional ini menjadi acuan di Indonesia Pak, Center of Excellence di Indonesia. Ini saya sudah bisa menggambarkan ke depan seperti apa. Ya, ini mudah-mudahan dengan adanya penyerahan sertifikasi ini menjadi suatu langkah awal, batu pertama Pak, titik awal untuk bisa menuju pertumbuhan daripada perdagangan ekspor impor Indonesia. Jadi perdagangan itu akan bertumbuh mulai dari Jawa Barat, mulai dari UNPAD, akan bergerak center ke seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Sekali lagi kepada 5 orang tersebut saya ucapkan selamat, laksanakan kompetensinya dan asa terus kompetensinya. Karena perdagangan ekspor impor itu sangat dinamis dan kompleks. Hari ini peraturannya apa, besok apa, dan sangat berubah. Dan oleh karena itu saya meminta kepada yang sudah berhak untuk menyerahkan sertifikat kompetensi terus mengasah sertifikat kompetensi di bidang ekspor impor. Dari saya sekali lagi terima kasih. Sekarang kita akan membacakan kode etik dan perilaku profesi ahli perdagangan ekspor impor Indonesia. Kode etik dan kaidah perilaku profesi ahli perdagangan ekspor impor Indonesia. Pandangan umum. Setiap anggota Papindo harus mentaati dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik dan kaidah perilaku profesi ahli perdagangan ekspor impor Indonesia. Kode etik dan kaidah perilaku ini merupakan standar kaidah perilaku yang harus ditaati dan dipenuhi oleh setiap anggota untuk semua level jenjang atau tingkatan tanpa kecuali dimanapun dia bekerja. Kode etik dan kaidah perilaku ini sebagai indikator tanggung jawab dan kewajiban anggota Papindo kepada masyarakat, pengguna jasa sesama profesi, pemberi kerja, bangsa dan negara. Cakupan kaidah terdiri dari standar etik dan kaidah perilaku. Pelanggaran dan sanksi atas kode etik dan kaidah perilaku, Majelis Kehormatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Papindo akan mengambil tindakan. 1. Peringatan tertulis diberikan untuk pertama, kedua, ketiga kalinya dalam waktu 3 bulan kepada anggota yang bertindak bertentangan dengan kode etik dan kaidah perilaku Papindo. Yang kedua, membatasi apa yang menjadi hak dan kewenangannya dalam profesi untuk sebagian. Yang ketiga, keanggotaan sebagai anggota Papindo dibekukan minimal 6 bulan. Pencabutan keanggotaan Papindo secara utuh dari daftar registrasi keanggotaan Papindo kecuali mengundurkan diri dari Papindo atas permintaan diri sendiri. Kaidah perilaku dari Papindo yang pertama, kaidah perilaku 1, standar perilaku umum untuk setiap anggota. Kaidah perilaku 2, tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kaidah perilaku ketiga, tanggung jawab kepada pemberi kerja dan pengguna jasa. Kaidah perilaku keempat, tanggung jawab kepada profesi Papindo, ahli perdagangan ekspor impor Indonesia. Kaidah perilaku kelima dan terakhir, tanggung jawab kepada sesama anggota profesi API. Demikian pembacaan kaidah etik ini, detailnya ada Pak, saya tidak perlu bacakan seterusnya. Saya harapkan dengan adanya pembacaan kode etik dan kaidah perilaku ini bagi ke-5 orang ini nanti akan sah nanti secara resmi nanti kepada Pak Ketua nanti akan meresmikan menjadi anggota Papindo. Demikian pembacaan kode etik dan kaidah perilaku ini, semoga bisa dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Antoni Tampung Bolon SA yang telah membacakan kode etik dan kaidah perilaku profesi Papindo. Dan tentu saja Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu pengucapan janji profesi dipandu oleh Ketua Umum Papindo, diikuti oleh pemegang sertifikat kompetensi Supervisor Ekspor. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran para peserta. Yang pertama Ibu Dinda Sartika, SE MSc PSD, kami silakan untuk langsung menuju ke area depan.
Untuk selanjutnya Bapak Dr. Menanda Kurniawan, ST Embas IT. Yang terhormat Bapak Budi Harsanto, SE MM PSD. Untuk selanjutnya Bapak Wardana, SE MBA, kami silakan. Dan yang terhormat Bapak Insinyur Amri Arifin Abbas, API selaku Ketua Umum Bapindo, kami silakan. Ada 5 ya Pak, Bu. Satu lagi belum datang ya? Oh, itu yang belum hadir gimana itu? Harus Zoom ya? Karena nggak boleh nanti lolos dia. Bisa dikontak dulu? Kalau enggak saya akan nyampaikan ke pengarahannya aja dulu. Ya, ini kita tunda dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof. Maman, Wakil Dekan 1, mewakili Ibu Dekan. Yang saya hormati Pak Dr. Kurniawan, Wakil Dekan 3, Wakil Dekan 2 ya, maaf Pak. Yang saya hormati Pak Sulaiman, Dr. Sulaiman, Kepala Departemen Ilmu Manajemen, Ibu Dina, Kepala Prodi, Dr. Ibu Dina, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Kolega saya Bapak Antoni Tembubulan, Direktur LSPI, merangkap Ketua Bidang Sertifikasi Kompetensi Bapindo, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mau menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu sekalian terkait hadirnya kami di sini karena panggilan sejarah. Kenapa panggilan sejarah? Karena memang sertifikasi kompetensi profesi ekspor impor ini untuk pengembangan perdagangan Indonesia, yang intinya adalah bagaimana Indonesia unggul di wilayah Asia. Karena kita lihat beberapa hal terkait dengan perdagangan sektor produksi kita masih jauh apa yang diharapkan. Kemudian kita lihat juga dari sisi human capitalnya tidak seperti yang diharapkan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja maupun dunia bisnis ekspor impor dari negara-negara mitra. Kami sebagai praktisi melihat ini untuk harus dibenahi sejak tahun 2016 sampai 2018 kita sudah firm membentuk sampai akhirnya terbentuklah profesi ini. Karena kita lihat dari rujukan 2017 sampai 2018 neraca perdagangan Indonesia turun terus. Ada beberapa hal hasil pengamatan kami lah, boleh dibilang bukan penelitian ya, pengamatan kami, dan itu memang tidak bisa direkod, tidak bisa dipublikasi, itu direkod. Karena ada hal-hal yang bersifat sensitif untuk negara. Karena itu profesi ini harus ada kode etiknya. Kalau enggak nanti bisa menjadi polarisasi di masyarakat. Saat ini Pak Prof. Maman dan Bapak Ibu sekalian, Bapindo itu sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama. Salah satu yang baru hari ini kita dengan Pajajaran. Sebelumnya kami sudah buat proyek percontohan di Politeknik Negeri Bali tahun 2019 yang dilakukan sertifikasi ada 12 orang dokternya ada 4 nggak salah, lebihnya magister di Politeknik Negeri Bali, dan dosen yang terbesar di Indonesia mensertifikasi level 5, dan kemungkinan nanti akan naik ke level 6 dengan sejumlah persyaratan. Kemudian kita udah kerjasama dengan Universitas Negeri 11 Maret, ya. Di sana juga ada 5 orang dosen, 4 magister dan 1 doktor. Kemudian yang menyusul nanti BINUS,
ya ada cukup lumayan juga ya, ada berapa. Terus Politeknik Negeri Padang terkait dengan logistik perdagangan internasional dan beberapa yang sedang menyusun. Nah, di saat ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa peraturan pemerintah yang mengacu profesi ini harus hadir, dan dunia kampus sudah mendahului apa yang diminta oleh masyarakat. Kami sudah mengusulkan ini dengan pemerintah dengan terbitnya Permendak 16 tahun 2021, yaitu tentang penelusuran dan verifikasi teknis bidang perdagangan luar negeri. Apa intinya? Intinya adalah salah satu untuk jabatan supervisor impor yang dipegang oleh 5 orang dosen UNPAD ini berhak untuk menjadi profesional di bidang penelusuran barang ekspor. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian, yang terdata di data kami baru ada sekitar 9 ya yang kompetensi terakhir. 9 dan 9 itu dari PT Sukovindo, Pak. 9 itu tidak tersebar seluruh Indonesia. Jadi potensi ini bagi profesional di Pajajaran, kami akan cek ke depan nanti bagi perusahaan-perusahaan eksportir baik lokal maupun internasional yang ada di wilayah Jawa Barat, kalau melakukan sertifikasi pemeriksaan barang tanpa ada kompetensi, akan ada tindakan administrasi dan tindakan pidananya. Satu. Kedua, kami sekarang sedang membahas dengan kementerian terkait. Bapak Ibu sekalian, profesi ini ekspor impor berhubungan langsung dengan 18 kementerian lembaga. Ada 18 kementerian dan lembaga baik itu di Indonesia maupun di internasional. Nah, kita sekarang lagi membahas dengan Kementerian Bappenas akan memasukkan nomenklatur pengadaan barang pemerintah itu untuk menekan laju impor, tenaga pembelian, perusahaan-perusahaan melakukan impor, baik itu BUMN, BUMD atau rekanannya harus memiliki tenaga ahli di bidang impor. Karena hasil penelusuran kami dari pembelian barang pemerintah lebih dari 100 triliun itu bermasalah, lebih dari 40%. Secara umum ya, detailnya akan lebih khusus, dan saya sangat senang banyak doktor dari beberapa kampus yang ikut di sini akan bisa bersama-sama kami untuk melakukan lebih dalam tentang riset perdagangan internasional khususnya bidang impor dan ekspor. Di kualifikasi kompetensi ini Bapak Ibu sekalian, kita punya jenjang dari jenjang staf sampai jenjang ahli. Itu terkait dengan penelusuran dan pematangan kompetensi. Jenjang paling tinggi harus bersedia berdasarkan kode etik menjadi mentor. Jadi jenjang staf, supervisor aja harus bersedia menjadi mentor bagi staf. Jenjang manajer harus bersedia menjadi mentor bagi supervisor. Jenjang direktur harus bersedia menjadi mentor bagi jenjang manajer. Jenjang ahli harus bersedia untuk menjadi mentor keseluruhannya. Dan itu lebih kekhususan adalah terkait dengan produknya. Jadi kalau seseorang sudah sampai ke tingkat itu, secara global dia menguasai perdagangan internasional seluruh dunia terkait satu produk itu. Sebagai contoh, kalau di sini ada ahli perdagangan produk batik sampai ke tingkat ahli, berarti sudah tahu tentang produk batik di seluruh dunia, kemampuan pasar dan penguasaan pasar termasuk antisipasi kebijakan perdagangannya. Itu harapan kami ke depan. Nah, untuk mengantisipasi perlunya human capital ini, Prof. Maman dan Bapak Ibu sekalian, kami sejak 2020 sudah mengusulkan laboratorium perdagangan internasional bagi yang disiapkan bagi perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kami supaya lulusannya siap bekerja di dunia kerja,
khususnya di bidang ekspor impor. Nah saat ini yang sedang proses dan jalan itu dengan Politeknik Negeri Bali. Ya, itu adalah laboratorium perdagangan ekspor impor. Jadi setiap mahasiswa itu akan memperoleh pengetahuan praktisi aplikasi ekspor impor terkait satu produk yang ada di tanganinya. Dan di Jawa Barat ini banyak produk ya. Dan itu saya berharap itu akan lahirlah mentor-mentor dari sini. Semakin tinggi dia makin naik. Dan kita Bapindo insya Allah dalam akhir tahun ini akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan remunerasi dan standar gaji profesional. Ya, sesuai dengan tingkatan perusahaan dan cakupan wilayah termasuk bisnisnya. Dan itu berefek dengan kompetensi yang kita keluarkan. Selanjutnya adalah harapan kami nanti setelah dari sini para tenaga-tenaga yang berkompeten ini kita mengusulkan, saya selaku ketua umum mengusulkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan daerah untuk mengefisiensikan, menaikkan potensi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Sudah selayaknya untuk jajaran direksi harus memiliki kompetensi bidang perdagangan. Dan saya hari ini memastikan alumni yang sudah memegang kompetensi ini khususnya di pejajaran sudah layak untuk menduduki jabatan itu. Sudah layak dengan standar yang tertentu. Jadi kepada Pak Gubernur, Bupati Wali Kota yang punya BUMD-nya, jangan ragu, jangan terjebak dengan kepentingan politis yang akhirnya malah merugikan APBD. Nah, kita bicara demi bangsa dan negara. Karena itu terkait dengan kode etik yang baru kita bahas tadi. Sambil menunggu salah satu peserta, ya, karena ini harus hadir Pak Wadek, ya, nanti ya, sayang nanti. Jadi sama dengan kita pernah mau melantik Pak Prof Maman, ya. Jadi karena belum siap, apa boleh buat, kita belum bisa menyampaikan ini, ya. Kita belum bisa menyampaikan pengukuhan waktu itu ya, karena belum siap. Ya, kan begini, karena saya mau sampaikan gini, Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian. Di dalam kode etik ini melekat dengan jabatan yang bisa merugikan orang lain dan perusahaan lain bagi penanggung jawab bidang ini. Kalau enggak diatur, maka potensi monopoli itu sangat tinggi. Ya, karena itu hasil briefing kami tahun 2019 dengan KPPU itu sangat jelas, Pak. Benang merahnya di mana, siapa berpotensi apa, siapa yang berpotensi mengambil apa, udah lihat di kita. Karena itu setiap alumni, setiap orang yang telah duduk di sini memang harus memegang teguh ini. Dan bagaimana menentukan tingkat kepatuhan orang dalam melaksanakan kode etik ini dari status jabatan yang dipegang dengan output tindakan yang dilakukan. Jadi nanti mungkin saat ini belum terdampak. Bagi ada yang terdampak, kita punya indikator untuk itu. Dari laporan-laporan sampai nanti apakah seseorang yang memegang jabatannya berefek mematikan perusahaan lain atau mematikan profesi lain. Dan itu sering kita bahas di KPPU. Karena itu saya berharap dengan dilantiknya di sini sebagai moto independen dan terpercaya, kami juga berharap para dosen di sini bisa mampu mengaktualisasinya minimal untuk dirinya sendiri. Dan kedua, berefek juga nanti untuk para mahasiswa yang akan keluar dari sini. Itu harapan saya. Ya, mudah-mudahan bisa jalan. Apakah sudah hadir Ibu Ari?
Lewat Zoom bisa? Bisa Pak, sebentar mohon maaf, ini lagi di jalan, masih di jalan, mohon maaf. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan. Sebelum memegang jabatan profesi saudara, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bapindo, saudara-saudara diminta untuk mengucapkan janji jabatan profesi. Apakah saudara-saudara bersedia berjanji? Sedia. Ya, berjanji dengan cara agama apa? Muslim. Ada Kristen. Oke. Berarti ada dua, ya. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa janji yang saudara-saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap hubungan harmonis antar profesi dan sesama anggota profesi Bapindo terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir pada acara ini, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Mengetahui. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji memegang teguh pada mukadimah Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa penyimpangan atas kode etik dan kaidah perilaku profesi ahli perdagangan ekspor impor Indonesia adalah mencemarkan kehormatan, jabatan, kedudukan, dan martabat saya sebagai ahli perdagangan ekspor impor Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Amri Arifin Abbas, API, yang telah menyampaikan. Selanjutnya kami silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Bapak dan juga Ibu yang kami hormati, tentu saja di tengah-tengah kita telah hadir pula secara daring Ketua Dewan Pembina DPP Bapindo, Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah Harhab, MA. Itu saja kami silakan kepada Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin untuk memberikan kata-kata bimbingan dan sambutan. Kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, rekan saya Pak Amri dan yang lainnya dari Bapindo. Pertama-tama saya juga ingin mengeko yang sudah disampaikan tadi bahwa barangkali ini adalah satu situasi, satu event di mana kita sebaiknya bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memungkinkan kita untuk berkumpul pada sore hari ini dalam satu acara yang sangat penting, yaitu acara penyerahan sertifikat kompetensi ekspor impor tadi kepada para dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran karena adanya tambahan kompetensi dari sertifikasi yang sudah dilakukan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Bapindo yang telah melaksanakan kiprahnya dengan sangat baik di seluruh Indonesia seperti tadi dilaporkan oleh Ketua Bapindo. Dan tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada para penerima sertifikasi pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di dalam pikiran kita
sertifikasi sesuatu hal yang sifatnya teknis, kompetensi adalah sesuatu yang tidak begitu substantif, tetapi menurut saya langkah kita, event hari ini dan kegiatan-kegiatan yang mengiringinya haruslah ditempatkan di dalam sebuah figura yang sangat besar, yaitu figura saya mengatakannya sebagai cerita baru perekonomian Indonesia. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini perekonomian Indonesia masih membawa sisa-sisa dari cerita lama, yaitu cerita bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kita mengetahui bahwa perekonomian Indonesia masih ditandai dengan dualistik ekonomi. Mereka yang berada di atas, yaitu yang perekonomian padat modal, padat teknologi, padat pengetahuan, orientasinya keluar, modern, kaya, dan lain sebagainya. Dan jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar barangkali 5.400 perusahaan. Dan kemudian kita di sudut bawah dekat dengan titik nol dari kuadran itu adalah perekonomian desa, kumuh, miskin, padat karya, tidak berpengetahuan, dan berbagai kekurangan-kekurangan lainnya. Di sana itu ada 66 juta unit usaha yang digeluti oleh mereka. Itu satu sisi dari keterbelahan ekonomi Indonesia yang kadang-kadang orang menuding bahwa itu pun diperbesar keterbelahan itu oleh kebijakan-kebijakan. Misalnya, orang bisa mengatakan bahwa infrastruktur fisik yang memanfaatkan adalah mereka yang modern, yang padat pengetahuan, yang padat teknologi, yang padat modal. Infrastruktur sosial, mereka yang bisa meng-hire tenaga-tenaga yang berpendidikan adalah mereka yang berada di bagian atas perekonomian kita. Infrastruktur keuangan, kita semua tahu 90% mungkin kredit perbankan kita diserap oleh sektor modern, sementara sektor lainnya, sektor yang di bawah itu mungkin antara 10-20%. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi. Sekarang ini yang kalau kita tidak menempatkannya secara baik, justru itu akan menambah kesenjangan itu. Itu satu ciri dari perekonomian masa lalu yang tidak mau kita teruskan. Kita ingin satu cerita baru perekonomian Indonesia. Perekonomian yang berkesejahteraan secara adil dan yang berkemakmuran. Dan karena itulah maka saya kira langkah-langkah kita untuk mengembangkan ekspor itu adalah sebuah langkah yang sangat strategis karena kita semua tahu perekonomian kita ini dihambat secara kronis oleh penyakit current account deficit yang terus-menerus dari dulu sampai sekarang. Kita semua tahu angka-angka historis perekonomian Indonesia sampai tahun 98 hanya 4 kali kita mengalami current account surplus dan itu pun bukan karena kita hebat tetapi karena perang Korea, karena perang Yom Kippur, karena oil glut dan lain sebagainya. Dan kita sekarang untungnya di dalam barangkali beberapa bulan atau tahun terakhir ini karena harga CPO dan harga batu bara meningkat dengan sangat tinggi, perdagangan kita menjadi surplus neraca perdagangan kita. Meskipun di current account kita masih defisit karena berbagai persoalan utang, bunga utang atau asuransi, freight dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, langkah kita hari ini sungguh sangat strategis untuk melihat perekonomian masa depan Indonesia yang bekerja perekonomian itu bukan untuk sebagian kecil masyarakat, tetapi perekonomian itu bekerja untuk semua. Dan karena itulah maka keterampilan, kompetensi, governance, transparansi itu semua diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian kita. Sekali lagi, selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, terutama kepada mereka yang hari ini
mendapatkan sertifikasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah Harahap, MA, selaku Ketua Dewan Pembina DPP Papindo. Untuk selanjutnya, Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, yaitu penyerahan sertifikat kompetensi kepada para peserta. Untuk yang pertama, kami mengundang yang terhormat Ketua Umum Papindo, Bapak Insinyur Amri Arifin Abbas, API, untuk menyerahkan sertifikat kepada Ibu Dina Sartika, SEM MPSC. Kami silakan langsung menuju ke area depan. Dan kami silakan tim Humas untuk mendokumentasikan. Berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Amri dan juga Ibu Dina. Untuk selanjutnya, kami mengundang yang terhormat Direktur LSPI, Bapak Antoni Tampu Bolon, SE, untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Dr. Minanda Kurniawan, ST, Embas IT. Kami silakan, Pak. Kami mohon untuk berada di area tengah, Pak, agar tim dari Humas bisa mendokumentasikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Wakil Dekan 1 untuk menyerahkan sertifikat kepada Ibu Ari Widyasuti, MBIB. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Warik 1 dan juga Ibu Ari. Untuk selanjutnya kami mengundang yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2. Kami silakan Bapak Dr. Kurniawan untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Budi Harsanto, SEM MPSC. Kami silakan untuk langsung menuju area depan. Kami silakan, Pak, berada di area tengah agar tim Humas dapat mendokumentasikan. Baik, terima kasih Pak Kurniawan dan juga Pak Budi. Untuk selanjutnya kami mengundang yang terhormat Ketua Departemen Manajemen Bisnis kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sulaiman Rahmanidar, SEMBA, untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Wardana, SEMBA. Kami silakan. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk duduk kembali.
Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, tak terasa acara penyerahan sertifikat kompetensi ekspor impor kepada dosen Departemen Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas telah selesai. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Tentu saja kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami silakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami silakan kepada Bapak Antoni. Kami silakan Pak. Bapak Insinyur Amri. Kami silakan. Baik. Kami mengundang para peserta juga yang penerima sertifikat. Kami silakan. Ibu Dina, Bapak Menanda, Pak Bu Ari, Pak Budi dan juga Pak Wardana. Kami silakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu di area depan. Kami silakan Bapak Ibu untuk membawa sertifikatnya. Dan tentu saja diperlihatkan, dibuka saja mungkin ya Pak, dibuka saja, nggak usah pakai map mungkin, boleh, ya. Kami silakan. Kami silakan Bapak Ibu untuk dapat berfoto bersama dengan Direktur LSPI Bapak Anton Tampu Bolon SE. Kami silakan tim Humas untuk mendokumentasikan. Ya, disimpan terlebih dahulu. Kami mengundang juga ini Ketua Umum Papindo. Kami silakan Bapak Insinyur Amri Arifin Abbas API. Lihat ke area depan Pak. Untuk selanjutnya kami mengundang juga nanti bersiap-siap. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Bapak Wakil Dekan 1 dan juga Bapak Wakil Dekan 2 serta Ketua Departemen Manajemen Bisnis. Kami silakan untuk dapat bergabung, dapat berfoto bersama. Kami silakan tim Humas untuk dapat mendokumentasikan. Baik, sudah. Kami silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu berikan aplaus yang meriah. Kami silakan. Kami ucapkan terima kasih ini kepada Bapak Direktur LSPI Bapak Antoni Tampu Bolon SE. Terima kasih juga untuk Ketua Umum Papindo Bapak Insinyur Amri Arifin Abbas API. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah Harahap MA selaku Ketua Dewan Pembina DPP Papindo yang telah hadir secara daring. Terima kasih juga untuk 5 peserta yang telah menerima sertifikat kompetensi ekspor impor. Selamat kepada Bapak dan juga Ibu semuanya. Tentu saja
Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila pedang lukai tubuh ada harapan untuk sembuh, tapi bila lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Bobo sapanon carang sapakan, pamugi agung cukup lumur kersang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat